Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sinta Jarani Safiuddin dari jurusan Ilmu Tanah Angkatan 2019 dengan NPM 19541811009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metode ilmiah dengan judul Pengembangan Infrastruktur dan Energi Bersih dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk mendukung potensi energi terbarukan guna meminimalisir peran energi tidak terbarukan di Indonesia. Latar belakang. Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa di antaranya akan segera diterapkan di tanah air, seperti bioetanol akan digantikan untuk pengganti bensin, biodiesel untuk mengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah pun bisa diterapkan untuk membangkit listrik. Selanjutnya, sumber energi yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yakni sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Untuk sumber energi terbarukan atau biasa disebut dengan energi baru terbarukan adalah contoh sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berasal dari alam dan bisa berkelanjutan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu tenaga surya, panas bumi, tenaga angin, gelombang serta pasang surut air laut, dan energi biogas serta biomasa. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dengan kata lain, sumber energi tersebut akan habis dan tidak bisa dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur merupakan aspek yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Maka dengan melihat bahwa pengembangan infrastruktur dan energi tidak terbarukan yang kini berkembang semakin meningkat akan merealisasikan objek yang tepat sebagai wadah dalam menjadikan pemikiran yang kritis dalam mengambil tindakan ke depannya dengan merencanakan program yang dapat mengarahkan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari akan dirubah konsepnya dan mengoptimalkan energi yang masih ada sampai saat ini. Selanjutnya, masalah utama pengembangan infrastruktur EBT di Indonesia ini yaitu pertama, teknologi, kedua, ketersediaan bahan baku atau biomasa, yang ketiga adalah pendanaan. Yang pertama teknologi. Hambatan utama yang pertama teknologi yakni banyak teknologi dan pengembangan teknologi yang ada di Indonesia ini sangat belum optimal dan kekurangan tenaga ahli sehingga memerlukan transfer energi yang cukup optimal dan memerlukan kerjasama dengan tenaga kerja asing supaya distribusi energi baru terbarukan ini dapat direalisasikan kepada masyarakat dengan optimal. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku atau biomasa. Ketersediaan bahan baku ini berkonsentrasi menurut geografis, tetapi dalam pemanfaatnya belum optimal, sehingga kebijakan dan regulasi energi yang ada seperti harga energi mendukung pemanfaatan sebagai bahan baku energi terbarukan secara optimal. Yang ketiga adalah pendanaan. Permasalahannya adalah harga energi fosil yang sedang rendah, sehingga menjadi tantangan bagi harga energi baru terbarukan untuk bersaing dengan harga fosil atau energi yang tidak terbarukan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, manfaat energi baru terbarukan ini sudah direalisasikan dan sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Contohnya, pertama, energi listrik tenaga surya, energi listrik tenaga mikrohidro atau energi listrik berkonsentrasi pada air. Yang ketiga, energi listrik tenaga biomasa. Yang keempat, yakni energi listrik tenaga sampah. Selanjutnya, pentingnya pengurangan penggunaan sumber energi tidak terbarukan. Yang pertama, mengutamakan EBT. Yang kedua, mengolah energi terbarukan menjadi energi baru terbarukan. Yang ketiga yaitu peningkatan pemakaian EBT. Selanjutnya, benefit yang didapat dalam pengembangan infrastruktur dan energi bersih dalam pembangunan berkelanjutan untuk mendukung potensi energi terbarukan ini memiliki berbagai kandungan. Yang pertama, EBT tidak akan habis. Yang kedua, EBT tidak dapat diperoleh secara gratis di alam.
yang ketiga ramah lingkungan, dan yang keempat adalah mampu menggantikan energi terbarukan. Energi tidak terbarukan maksud saya. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam pengembangan potensi energi baru terbarukan di Indonesia ini, yakni pemerintah, riset dan IT, industri, dan masyarakat. Perlu pengembangan dan adanya kerjasama yang valid antara berbagai pihak dalam pengembangan implementasi ini, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan dalam menggunakan energi tidak terbarukan menjadi energi terbarukan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.